Jan, Halo. tahu nggak tiap gelas kopi yang kamu minum tuh nyumbang limbah ampas kopi berapa banyak? Ya elah segelas, paling cuma sedikit doang. Gelas tapi tiap hari kan. Ingat kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Di balik kenikmatan secangkir kopi, tersembunyi di mana ironi ampas kopi yang masih masif. Dengan meningkatnya kedai kopi dan budaya minum kopi, limbah organik ini menjadi permasalahan yang cukup signifikan. Ampas kopi yang dibuang ke tempat pembuangan akhir mengalami dekomposisi secara anaerobik dan melepaskan gas metana yang merupakan salah satu gas rumah kaca paling kuat. Ini bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya SDGs 11 dan SDGs 12. Berapa rata-rata kopi yang terjual dalam satu hari? Untuk pertanyaan yang kedua, di mana ampas kopi biasanya dibuang setelah dikeluarkan? Sama umum, dibuang ke saluran air atau digunakan sebagai saya? Ketiga, berapa perkiraan berat atau volume ampas kopi yang dihasilkan dari sehari? Potensi ampas kopi ini sangat besar. Kandungan organik yang kaya akan nitrogen, kalium, fosfor, dan mineral lain sangat berguna sebagai bahan baku pupuk organik cair untuk menyuburkan tanah. Selain itu, terdapat juga potensi dalam bentuk biomasa yang sangat menjanjikan. Namun, dalam penerapannya terdapat permasalahan utama, yaitu minimnya kesadaran dan kurangnya infrastruktur pengolahan. Dalam hal ini, sebagian besar ampas kopi masih berakhir di TPA, got atau aliran sungai. Kemudian ada juga tantangan lain, yaitu volume limbah yang bertambah seiring meningkatnya konsumsi kopi. Dalam hal ini memerlukan solusi berskala besar dan efisien untuk memaksimalkan penggunaan dan mengurangi dampak negatif dari ampas kopi tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat menoleh pada kearifan lokal. Di era ini, ampas kopi dapat dimanfaatkan secara sederhana, misalnya sebagai bahan penyubur tanaman atau sebagai biobriket. Pemanfaatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dan juga pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Dalam sudut pandang biologi, ampas kopi merupakan biomasa yang kaya akan senyawa organik seperti selulosa, hemiselulosa, dan juga lignin, serta memiliki kandungan karbon yang sangat banyak yang merupakan beberapa komponen untuk menentukan nilai kalori. Kandungan organik. Ampas kopi kering memiliki struktur sel tumbuhan yang kaya akan selulosa dan lignin. Senyawa-senyawa ini adalah polimer berbasis karbon yang menyimpan energi kimia. Ketika biomasa ini dikarbonisasi, senyawa organik ini terurai melepaskan zat terbang dan meninggalkan residu padat yang kaya akan karbon ikat. Proses pembriketan. Pembuatan briket melibatkan proses densifikasi, di mana massa ampas kopi dikompresi menjadi bentuk padat dan kompak. Secara biologi, proses ini bekerja untuk satu, meningkatkan kerapatan energi. Dengan memadatkan partikel, massa persatuan volume meningkat, sehingga briket dapat menyimpan energi yang lebih banyak dalam ruang lebih kecil. Lalu kedua, perekatan. Penambahan perekat alami seperti tepung tapioka yang kaya akan amino dapat membantu mengikat partikel arang ampas kopi. Prinsip-prinsip dasar biologi. Yang pertama yaitu mikroorganisme. Nah, yaitu apabila si ampas kopi ini dibiarin, maka mikroorganisme akan melakukan katabolisme senyawa organik di dalam ampas kopi tersebut seperti selulosa untuk menghasilkan energi. Terus proses ini tuh yang menyebabkan gas metana di TPA. Nah, sedangkan ketika biobriket itu dibakar, oksidasi itu mirip seperti respirasi seluler, tetapi itu dalam skala besar. Terus yaitu melepaskan energi kimia yang tersimpan dalam ikatan CH menjadi panas. 2. Homeostasis. Meskipun homeostasis utamanya berlaku pada organisme individu, tapi pemanfaatan ampas kopi menjadi biobriket membantu menjaga homeostasis ekologis atau keseimbangan lingkungan, yang mana proses ini mengurangi timbulan sampah organik yang biasanya menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2 dan CH4. Yang ketiga ada evolusi.
Pemanfaatan ampas kopi menjadi biobriket merupakan contoh evolusi praktik dan juga teknologi manusia dalam menanggapi tekanan lingkungan, yakni limbah. Hal ini juga merupakan adaptasi sosial, budaya, yang juga menjadi teknis terhadap sumber daya yang tersedia. Mengubah ampas kopi menjadi briket arang tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga menciptakan sumber energi terbarukan yang dapat menggantikan bahan bakar fosil dan juga mengurangi penggunaan emisi gas rumah kaca. Hal ini selaras dengan target 11.6 untuk mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan dengan menjaga kualitas udara dan juga pengelolaan limbah atau sampah lainnya. Hal ini tentunya mendukung SDGs 12 di mana mendukung produksi dan konsumsi keberlanjutan, di mana pihak-pihak produksi dan konsumsi menganggap bahwa ampas kopi yang berakhir di TPA adalah suatu hal yang tidak bernilai. Padahal ampas kopi yang berakhir di TPA dapat menyebabkan emisi metana, di mana hal tersebut tentunya menyebabkan hal yang sangat buruk bagi bumi kita.